Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Nisa dari SD Negeri Bima. Yes, oke. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tak lupa Ibu mau mengingatkan kalian untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah anak-anak, mari kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Pelajaran kita pada pagi ini bertema tentang ayo rajin sholat. Anak-anak, sholat adalah ibadah utama umat Islam. Kalian sebagai anak muslim harus rajin melaksanakan sholat ya, terutama sholat fardu. Sholat fardu adalah kewajiban setiap muslim yang harus dilaksanakan setiap hari. Sholat fardu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Sholat harus dilakukan dengan bacaan dan gerakan yang benar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sholat ya anak-anak ya. Anak-anak, orang Islam yang sudah baligh wajib melaksanakan sholat. Sholat yang wajib dikerjakan disebut sholat fardu. Sholat fardu itu terdiri dari 5 waktu anak-anak, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sholat fardu disebut juga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu memiliki rakaat yang berbeda-beda. Ya, sholat duhur, asar, dan isya terdiri dari 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat dan sholat subuh 2 rakaat. Anak-anak, sholat secara bahasa berarti doa. Nah, sedangkan secara istilah, sholat adalah ibadah atau serangkaian ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Barang siapa yang mengerjakan sholat, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia akan mendapatkan siksa. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anak, sholat itu terdiri atas gerakan dan bacaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan gerakan dan bacaan sholat kepada umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, sekarang kita akan belajar gerakan sholat. Gerakan sholat itu banyak anak-anak ya. Yang pertama yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah gerakan pertama dalam sholat. Caranya dengan mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua telinga. Kedua telapak tangan menghadap kiblat. Pada saat mengangkat tangan, mengucapkan Allahu Akbar 1 kali. Nah, seperti ini ya anak-anak ya gerakannya. Yang kedua, yaitu setelah mengucapkan Allahu Akbar, gerakan selanjutnya yaitu bersedekap. Nah, di situ ada gambarnya ya, gambar sedang bersedekap, yaitu meletakkan kedua tangan di bawah dada dan di atas perut. Pergelangan tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, dan salah satu surah pendek. Gerakan selanjutnya yaitu ruku. Ruku dilakukan dengan cara membungkukkan badan, kepala dan punggung dalam posisi sejajar. Kedua telapak tangan memegang lutut. Pandangan diarahkan ke tempat sujud. Setelah itu, kita juga disunahkan untuk membaca doa ketika ruku. Setelah ruku, selanjutnya yaitu gerakan i'tidal.
I'tidal itu artinya bangun dari ruku. Ya. Ketika bangun dari ruku, kedua tangan diangkat seperti gerakan takbiratul ihram sambil mengucapkan lafal sami'allahu liman hamidah. Setelah itu membaca doa i'tidal. Selanjutnya yaitu gerakan sujud. Gerakan sujud dilakukan setelah i'tidal. Caranya meletakkan anggota sujud di atas tempat sujud. Anggota sujud adalah kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ibu jari kaki, hidung dan dahi. Semua anggota sujud tersebut harus menyentuh tempat sujud. Dan ketika sujud kita juga disunahkan untuk membaca doa ketika sujud. Selanjutnya yaitu duduk di antara dua sujud. Setelah sujud, sholat dilanjutkan dengan gerakan duduk. Gerakan ini lazimnya disebut duduk di antara dua sujud. Caranya yaitu dengan duduk sambil bertempu di atas telapak kaki kiri. Jadi pantatnya berada di atas telapak kaki kiri. Telapak kaki kanan berdiri di atas jari-jari. Kedua telapak tangan diletakkan di atas dua paha. Duduk di antara dua sujud disebut juga duduk iftirosi. Setelah posisi duduk sempurna, lalu kita membaca doa duduk di antara dua sujud atau doa duduk iftiros. Gerakan selanjutnya yaitu tasyahud awal. Tasyahud awal dilaksanakan pada akhir rakaat kedua. Posisi duduknya sama seperti duduk di antara dua sujud. Nah, anak-anak yang ada tasyahud awalnya itu hanyalah sholat yang terdiri dari 4 rakaat dan 3 rakaat ya anak-anak, seperti sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau sholat subuh tidak ada tasyahud awalnya karena hanya terdiri dari 2 rakaat. Selanjutnya yaitu tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu dilaksanakan pada rakaat akhir sholat setelah sujud yang kedua. Caranya dengan memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Telapak kaki kanan berdiri dengan tumpuan jari-jari. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha, pandangan tetap diarahkan ke tempat sujud. Duduk tasyahud akhir disebut juga dengan duduk tawaruk. Ya, bedanya kalau pada tasyahud awal pantat kita berada di atas telapak kaki kiri. Pantat kita berada di atas kaki kiri, Kalau pada tasyahud akhir pantat kita menempel di lantai atau di sajadah. Nah, sekarang gerakan yang terakhir di dalam sholat yaitu salam. Ya, ketika salam kita menengokkan kepala ke arah kanan terlebih dahulu sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah menoleh ke arah kanan, lalu kita menoleh ke arah kiri. Nah, anak-anak, itu tadi gerakan-gerakan sholat. Sekarang kita akan belajar juga bacaan-bacaan sholat. Bacaan sholat yang pertama adalah niat sholat. Niat sholat itu dibaca ketika kita hendak sholat, ya. Kita berdiri lalu membacanya hukumnya sunnah, ya. Tetapi niat itu tempatnya di dalam hati ketika kita melakukan takbir. Ketika kita melakukan takbir, hati kita sambil membaca niat, ya anak-anak ya. Niat sholatnya, ibu akan bacakan niat sholat zuhur. Niat sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat asar, usolli fardhul asri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya niat sholat maghrib, usolli fardhul maghribi salasa raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat isya, usolli fardhul isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati
ada'an lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, niat sholat subuh, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Bacaan yang selanjutnya yaitu bacaan takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram, kita mengucapkan Allahu Akbar. Selanjutnya, setelah kita takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Nah, bacaan doa iftitah seperti ini ya anak-anak ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau ada lagi bacaan doa iftitah yang seperti ini ya anak-anak ya, terserah kalian mau memakai bacaan yang mana ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoya kama yunaqqu thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Setelah kita membaca doa iftitah, kita juga diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah ya anak-anak ya. Surat Al-Fatihah ini hukumnya wajib. Kalau doa iftitah hukumnya sunnah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, anak-anak pasti sudah hafal ya surah Al-Fatihah ya. Jadi tidak perlu ibu sebutkan lagi surah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kita juga disunahkan untuk membaca sebagian dari Al-Quran atau membaca surah-surah pendek ya. Setelah membaca surah pendek, lalu kita ruku. Ketika ruku, kita membaca doa ketika ruku, yaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Setelah ruku, kita juga iktidal. Ketika iktidal, disunahkan untuk membaca Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, setelah kita iktidal, lalu kita sujud. Ketika sujud, membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya, disunahkan 3 kali. Setelah sujud, kita juga duduk di antara 2 sujud. Ketika duduk di antara 2 sujud, kita juga disunahkan untuk membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud, yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, bacaan yang selanjutnya yaitu bacaan tasyahud awal. Nah, di sini ibu akan membacakan bacaan ketika tasyahud awal, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah tasyahud awal, ada juga bacaan tasyahud akhir. Ya, bacaan tasyahud akhir ini hampir sama seperti bacaan tasyahud awal. Ya. Nah, ini adalah bacaan tahiyat akhir ya, atau tasyahud akhir. Bacaannya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, setelah tahiyat akhir kita juga disunahkan untuk membaca doa ya. Ada doa setelah tasyahud akhir. Nah, tapi itu hukumnya sunnah ya anak-anak ya. Lalu setelah kita tasyahud akhir, gerakan selanjutnya yaitu salam. Ketika salam, kita juga harus mengucapkan ucapan salam ya. Ketika menghadap ke sebelah kanan, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'alukal fauza bil jannah. Ketika menoleh ke sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'alukan najata minan nari wal afwa indal hisab. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, itulah materi kita tentang sholat untuk anak-anak kelas 2 ya. Silahkan kalian pelajari materi yang ada di LKS, kalian baca, lalu kalian kerjakan evaluasi bagian A dan B ya. Lalu nanti ada tugas tugas praktek ya, tugas praktek nanti ibu bagi-bagi, nanti ibu informasikan lagi melalui WA. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.